Sebelum saya pandu, ada satu riwayat. Udah, tenang itu sudah siapa aja. Protes aja loh. Gimana mas, protes dulu. Suatu hari, Aisyah radhiyallahu anha sedang menjahit pakaian. Kemudian jahitnya jatuh. Begitu mau diambil, lampu selesai nutup mati. Gelaplah keluar lagi. Tidak lama, baginda yang tercinta, beliau masuk ke dalam. Sekejap ruangan itu jadi terang luar biasa. Dari mana asal cahaya itu? Asal cahaya itu bersumber daripada wajah Nabi Muhammad. Kaget tak cukup Aisyah. Kemudian Aisyah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, adanya wajah seperti ini, apakah dia memaksa orang tidak akan bisa melihatnya? Semua orang tak bisa melihat engkau. Rasul tidak kata, ada segolongan orang yang tidak akan bisa melihat aku. Kaget. Siapa yang Rasul? Orang yang bakhil. Udah bilang dari mata kuning belum beliau ya. Orang yang bakhil. Apa yang dimaksud bakhil oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Al-bakhil man dzukirtu 'indahu wa lam yusalli 'alaihi. Orang yang pelit itu adalah orang yang ketika namaku disebutkan dia tidak mau berkirim salam dan salawat kepada aku. Ini bukan hadis hadis. Ya bukan hadis kembali. Bicara selawat kembali kepada yang berselawat manfaatnya ada. Ibarat air yang sudah terisi penuh dengan air, diisi tumpah ke bawah lalu biarkan itu kembali. Ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah Muhammad ibn Muhammad
Apa itu Allah? Mati lagi. Aduh, keringat sudah jalan-jalan. Aduh. Ya. Dia belum pulang-pulang, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita doain mudah-mudahan orang tua kita yang dari depan sampai belakang dipanjatkan umur kami. Ya Bu ya. Jadi nanti kalau ketemu hari jadinya kita jangan hanya minta panjang umur, tapi minta panjang umur kita. Jadi tidak mubazir. Kalau hanya minta panjang umur saja, apa aja sudah panjang umur kalau misalnya adalah bermaksud. Lebih baik minta panjang umur. Ingat yang muda yang bocah, ayo bersantun orang tua. Ya, ini masuk Allah orang tua kita. Kita tidak akan ada di dunia ini kalau bukan karena orang tua. Benar nggak? Ada yang muda seperti itu dari yang mana sih? Dari siapa yang muda seperti ini? Dari kali keluar juga yang muda mah kalau punya bapak, itu dari orang tua semua. Gitu ya? Benar nggak? Gitu. Jadi anak muda kalau pengen segera orang tua tidak baik-baik. Insya Allah. Cerita yang terakhir. Kenapa Nabi Musa alaihissalam disebut dengan karim Allah? Karena yang paling penting bicara langsung dengan Allah. Sekali waktu Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tursian, beliau bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, nanti di surga yang akan menjadi sahabat aku siapa?" Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama seorang pemuda, ciri-cirinya dan tempat tinggalnya. Setelah itu, kata Musa ketemu Pak, ya, sayang adik-adik ketemu. Begitu beliau masuk ke surga, begitu Nabi Musa alaihissalam masuk ke dalam rumah pemuda ini, ternyata pemuda ini lagi gendong babi. Lagi gendong babi betina, ya, babi perempuan. Ternyata itu babi habis dimandiin. Dikasihin besar sama itu anak muda. Bingung lagi Musa. Ini anak muda. Kok kelakuannya begini? Atau Allah ini yang mungkin masuk surga tak pakai dong? Pasti. Tuh, sampai seorang nabi saja bingung ya. Ya, makanya penting mengurai hikmah di balik cerita. Ada apa dengan ujian yang datang kepada kita? Pasti Allah punya maksud, kamu juga punya maksud. Pasti Allah punya rencana yang sangat sempurna yang tidak tahu rencana ini apa. Gitu kan? Terus ditegur. Assalamualaikum, bagi jawab anak muda. Dia duluan. Diambil lagi adik-adik. Begitu masuk ke bawa babi lagi. Sekarang babi jantan. Sama diperlakukan sama. Dimandi segala macam. Begitu dia selesai, ditanya. Pemuda, agama apa? Saya agama tauhid. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa kamu menggendong babi? Wahai Nabi Musa, ketahuilah bahwa kedua babi ini adalah orang tua kamu. Orang tua kamu? Iya. Orang tua aku melakukan satu kesalahan yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka bukan tinggi. Tapi ini tidak membuat diriku berpulang hati saya dan tanggung jawabku kepada kedua orang tua. Nabi Nabi Musa keluarkan. Kemudian Allah berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, itulah yang akan menjadi sahabat muda Rasul. Aswad itu anak begitu sangatnya kepada orang tua, meskipun orang tua sudah tua jadi babi. Tapi dia tidak berubah apapun dari ketaatannya kepada orang tua. Dan Aswad ini aku ampunkan juga dosa kedua orang tuanya dan aku tempatkan mereka sama-sama di surga bersama menanti. Wow. Kemarin ada yang BBM saya, Ujek, di mana dengan seorang ibu yang suka nyelak suaminya yang ada pernah sholat, tapi nyelak, nyinyir segala macam, segala macam, pokoknya buruk. Jadi cuma kan pasti ada kebaikan juga dari ini. Keburukan adalah bagian daripada sifat yang tidak bisa diingini. Tapi kebaikannya adalah sifat yang harus kita taati dan kita hormati. Maaf, meskipun suatu saat nanti kita menemukan orang tua kita misalnya murtad, tetap hubungan orang tua dengan anak tidak berubah. Urusan murtad kok urusan dia dengan Allah, bukan urusan kita. Asal orang tua ya tidak seperti dalam surat Luqman, ketika mereka memberi